Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana. Mbak Sosro, kami ingin tahu, apa benar Anda menawarkan jasa spiritual pada Pak Joko? Dukung kami Bapak Ibu. Kami akan menjadi kepala desa yang terbaik bagi desa ini dan kami akan memajukan. Jauh lebih maju. Baiki. Ibu tahu nggak, di sebelah sana itu ada bagi-bagi sembako. Bisa Bu, dalam rangka apa? Kita itu Bu, kita kan baru pemilihan kepala desa baru. Oh iya, aku nggak tahu Bu. Pak Anwar Bu menyalonkan diri. Ayo ke situ lah kita ya Bu. Kita belanja Bu, anak belum makan siang ini. Nanti kalau udah siap sembako-sembakonya gimana? Gratis juga ya Bu. Iya, ayo, lari. Dukung kami Bapak Ibu. Kami akan menjadi kepala desa yang terbaik bagi desa ini dan kami akan memajukan terlebih. Kenapa semuanya terasa sulit begini? Semua warga memuji Anwar, seolah-olah dia malaikat penyelamat. Sementara aku juga kompeten kok. Andai saja ada cara instan. Hidup Anda terasa sulit, jalan menuju keberhasilan terasa buntu, jangan putus asa. Mbak Sosro, konsultan spiritual. Atau, ini mungkin mentor apa ini mungkin? Jalan ajaib. Ini sepertinya tidak begitu jauh. Untuk pemilihan ini, semua akan aku lakukan.
Mbah, apa ini Mbah Sosro? Joko. Aku tahu apa maksudmu kesini. Dari mana Mbah tahu tujuan saya di sini apa? Aku ini Mbah Sosro. Mengetahui kamu siapa, berbuat apa, seluruh desa ini aku tahu. Desa? Benar bukan? Iya benar Mbah, saya ingin menang jadi kepala desa. Itu hal yang mudah, Joko. Namun, kau tahu kan, semua ada bayarannya. Bayaran Mbah, maksudnya uang. Benar. Untuk membuka jalan itu dibutuhkan tenaga dan separuh nyawaku, Joko. Maksudnya Mbah? Lawanmu yang ada di tanganmu itu bukan? Benar Mbah. Coba lihat. Ini Mbah, orangnya Mbah. Anwar. Pegangannya itu kuat, Joko. Mau tidak mau, kamu membutuhkan Mbah Sosro. Wah, gila Anwar ini. Tidak bisa dibiarkan. Kira-kira Mbah, gimana ini Mbah? Sainganku itu kuat, Joko. Untuk membantumu 300 saja. Maksudnya Mbah 300.000? 300.000 juta, Joko. 300 juta itu Mbah, bukan nominal yang kecil Mbah. Aku juga mengeluarkan tenaga, Joko. Nggak bisa kurang Mbah. Jabatan kepala desa untuk keluargamu, untuk dirimu. Hal itu pun kau tawar, Joko. Ini nggak sebanding 300 juta dengan apa yang akan kau dapatkan. Dan aku juga mempertaruhkan nyawaku, Joko. 300 juta untuk nyawaku. Baik Mbah, saya akan menyanggupinya Mbah. Kira-kira Mbah, apa yang harus saya lakukan Mbah? Ini ritualmu kau lakukan setiap hari, Joko. Jangan pernah bolos, jangan pernah kau tinggalkan. 7 hari, 7 malam. Sekali gagal, ini akan sia-sia. Ini Mbah, saya apakan Mbah? Makan. Baik Mbah. Ada syarat lain, Joko. Apa syaratnya Mbah? Kau dan istrimu harus melakukan pengorbanan. Setiap malam, kau potong ayam betina muda. Ambil dagingnya, makan. Dan itu harus mentah, Joko. Dan minum darahnya. Hah? Daging mentah Mbah? Itu tidak masuk akal. Benar, Joko. Jangan kau ragu. Ini adalah jalan untukmu menjadi kepala desa. Setiap malam juga jangan kau lewatkan ritual itu. Percaya kepadaku. Ini adalah jalan menuju kemenangan. Kuhadiahkan kepadamu jimat turun-temurun dari kakek nenekku. Kau bawa pulang ini. Bu, kemari Bu, ayo makan Bu.
Tapi Ibu belum masak loh Pak. Bapak emang udah masak? Aku ada menu spesial malam ini. Wah, tumben nih Pak, baik banget masak. Udah lama loh nggak dimasak sama Bapak. Biasa Ibu masak sendiri sih. Apalagi semenjak Bapak ini sibuk-sibuk kampanye. Ya, sekali-sekali kan. Makasih. Sekali-sekali kan enggak apa-apa. Jadi hari ini sebagai istri, masak apa sih Bapak hari ini? Pak, ini apaan Pak? Tolong Bu, makanlah. Ini bagian dari usaha kita, Bu. Pak, ini kepala ayam mentah Bapak, ini usus. Kenapa kita harus makan ini sih Pak? Kau tidak akan mengerti. Tolong makanlah. Enggak Pak. Bapak kenapa ini Ibu buang aja ya Pak. Ini jorok Pak. Pak ini Ibu buang. Makan. Ini bagian dari usaha kita, Bu. Duduk. Bapak aja yang makan itu. Bapak main dukun kan? Kurang ajar. Mas Joko, kamu di mana? Suara siapa sih ini? Mas Joko, kamu di dalam? Mas? Mas Joko? Mas? Mas Joko, kamu di dalam? Mas Joko? Mas? Oke. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. Bu, jangan lupa ya minggu depan kita ikut kursus menjahit. Udah pasti ikut lah, Bu. Nggak mungkin terlewatkan lagi itu. Bu, Ibu kenapa? ibu sehat? Senang sekali hari ini. Saya ikut kok, Bu. Ibu ada masalah? Iya. Nggak apa-apa, Bu. Cerita aja, Bu. Ini kan kita ibu-ibu pengajian. Nggak sekali apa-apa, hari cerita ini. aja. Iya, biasanya. Ada apa Ibu? Ibu cerita aja apa yang lagi Ibu rasain. Kenapa marah sekali hari ini Ibu? Sebenarnya saya lagi banyak pikiran, Bu. Tapi ini kita aja ya, Bu. Iya, Bu. Kita aja. Saya agak-agak takut juga saya menceritakan ibu sekalian. Ini tentang suami saya. Suami Ibu. Nggak selingkuh, cuma ini Pak, belakangan ini Bu, belakangan inilah saya lihat
sehat. Pak Joko. Pak Joko suka mentah, Bu. Daging mentah, kepala ayam, usus, Bu, dimakan. Astagfirullahaladzim. Saya juga nggak tahu, Bu. Terus kemarin saya tanya sama Pak Joko, Bu. Pak, kenapa Bapak makan ini? Bahkan Pak Joko ngajak saya makan, Bu. Saya nggak mau. Tapi Pak Joko suruh saya makan. Terus saya tanya, kenapa? Saya dipukul, Bu, sama Pak. Jadi kami udah pisah, Bu. Hampir seminggu ini saya udah nggak tinggal sama Pak Joko. Saya tinggal di rumah ibu saya pulang. Saya sumpah, Ibu. Ini yang ada saya pikirin kemarin, Bu. Masalahnya Pak Joko nggak hanya makan daging kepala ayam dan usus di rumah, Bu. Belakangan Pak Joko sering pergi ke rumah orang, Bu. Saya juga sering ikutin, Bu. Tapi saya nggak tahu Pak Joko dikerjain. Bahkan Pak Joko maksa saya juga untuk makan kepala ayam sama usus, Bu. Pernah saya tolak, saya dipukul, Bu. Dan saya pernah hampir ditalak satu, Ibu. Padahal Pak Joko nggak pernah sejak saya udah capek, Bu. Kasihan anak-anak, Bu. Nggak bisa Pak Joko kayak gini, Bu. Saya harus gimana? Bu, tolong. Jangan dia mau nyakitin suamiku ini karena dia iri. Terus lapar suamiku. Mas. Tahu nggak, Mas? Pak Joko yang rival Mas itu. Kenapa, Bu? Emang Pak Joko ngapain? Aduh, Mas. Pun tadi ibu baru dari pengajian, istrinya nangis-nangis, Mas. Katanya suaminya mulai bertingkah aneh, Mas. Anehnya itu piye, Bu? Pak Joko, Mas, kata istrinya tadi aneh udah makanannya, Mas. Dia makan daging mentah, dia makan siri-siri, bikin ritual-ritual. Curiganya, Mas. Jangan-jangan dia mau nyantet kamu nih, Mas. Hah? Yang betul itu, Bu? Masa dia mau nyantet-nyantet aku kayak gitu, Bu? Iya, Mas. Kayaknya ibu curiga. Kayaknya dia ini mau bersaing secara tidak sehat. Secara kan kita jauh lebih unggul ya dari dia ya. Dia kan nggak ada pendukungnya. Warga-warga kan nggak percaya sama kinerjanya. Pasti dia mau menjatuhkan Mas ini. Yaudah, Bu, kalau gitu ya udah, demi ketentraman desa kita harus hentikan ini. Udah, ayo kita lapor aja kalau gitu ke Ayo, polisi ya. Ayo, Mas. Ya. Aku setuju nih, Mas. Iya. Dikit si Joko ini. Oke. Apa nih dukun-dukun di atas? Oke. Polisi. Apa ini? Apa ini? Bawa dukun dulu ya. Kamu situ, ha? Mulai. Kalian akan kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Saya akan panggil kantor polisi. Pak Joko, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan terkait kasus Bapak. Apakah Bapak bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya pada hari ini? Saya bersedia, Pak. Baik, Pak Joko. Tolong ceritakan dengan jujur, apa alasan Bapak melakukan ritual tersebut? Iya. Jadi, Pak, awalnya saya kan ikut pemilihan kepala desa. Jadi saya lihat lawan saya rame, Pak, yang milih. Jadi ya saya bingung.
saya kok masih gini-gini aja, sedangkan lawan saya udah bikin gebrakan baru, Pak. Lalu bagaimana Bapak bisa bertemu dengan Mbak Sosro? Jadi Pak, pada waktu itu Pak, kan saya lagi stres Pak, ya saya keliling-keliling desa lah. Jadi pas saya duduk di taman desa, saya melihat ada brosur Pak yang jatuh tepat di depan saya. Terus di brosur itu ada tertulis Pak, itu namanya menyediakan jasa untuk konsultasi Pak, bukan dukun Pak. Begitulah Pak. Dan di brosurnya itu Pak ada alamatnya juga Pak. Jadi saya datangi lah Pak alamatnya. Lalu apa yang terjadi setelah Anda bertemu dengan Mbak Sosro? Setelah itu, yang saya lakukan Pak, awalnya kan Pak, ya saya ceritakanlah masalah saya sama Mbak Sosro. Terus Mbak Sosro bilang harus ada uangnya sebesar 300 juta. Terus bukan hanya uang aja Pak, saya pun disuruh untuk melakukan ritual Pak selama 7.000 turut-turut. Jadi Pak, ritualnya itu makan ayam mentah dan minum darahnya Pak. Dan itu harus dilakukan bersama istri saya Pak. Jadi, apa Bapak sadar bahwa ritual ini belum selesai saat kami tangkap? Sadar Pak. Jadi pas Bapak tangkap itu masih hari ketiga Pak. Baik Pak Joko, keterangan Anda kami catat. Baik Mbak Sosro, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada Mbak Sosro. Apakah Mbak Sosro bersedia untuk memberikan keterangan sebenarnya? Mbak Sosro, tolong dijawab, karena ini untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Mbak Sosro, meski Mbak Sosro tidak bersedia untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini, Mbak Sosro akan tetap saya ajukan pertanyaan. Mbak Sosro, kami ingin tahu, apa benar Anda menawarkan jasa spiritual kepada Pak Joko untuk memenangkan pemilihan kepala desa? Pak Polisi, saya nggak pernah memaksa Pak Joko. Tanya aja Pak Joko, dia yang datangin saya. Saya datang bukan mencemana-cemanai Pak Joko Pak, saya yang membantu. Ya Pak Polisi. Tapi Mbak Sosro meminta bayaran sebesar 300 juta kepada Pak Joko. Dan Mbak Sosro telah melakukan ritual yang berbahaya dengan menyuruh Pak Joko memakan yang mentah dan melakukan ritual sesajen darah. Bagaimana Mbak Sosro menjelaskannya? Pak Polisi, ini tuh bagian dari kebudayaan, kepercayaan. Masalah berhasil banyak kok yang berhasil Pak Polisi. Ya kalau gagal bukan salah saya. Uang itu termasuk kepercayaan. Saya ini perantara dengan dunia gaib. Ya kalau gagal, mana saya tahu Pak. Berarti nggak dibolehkan oleh yang gaib di atas sana. Baik, perlu Anda ketahui, berdasarkan pasal 252 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4, yaitu 200 juta. Selama Anda mengaku sebagai pemberi jasa dan menjanjikan sesuatu, Anda dapat dikenakan pasal ini. Terkait dengan pemenuhan unsur tindak pidana akan dibuktikan di persidangan. Mbak Sosro. Pak Polisi, denda 200 juta? Kecil. Aku nggak pernah takut penjara. Baik Mbak Sosro, saya di sini berada untuk membantu Mbak dalam kasus Mbak ini. Baik, karena Mbak tidak bersikap secara baik, kami akan tetap mencatat
pengakuan Basosro pada hari ini di BAP saudara. Sidang pengadilan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 39 GMDN dengan agenda pembacaan putusan atas Sosro Wijoyo pada hari ini. Pada hari Senin 1 Mei 2026, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Menimbang bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana, mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa spiritual untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Yang mulia, tidak mungkin saya di penjara. Saya tidak bersalah. Tiga, agak dikeraskan agak gini kan. Oke. Setiap malam jangan kau bolos. Udah kayak konten mukbang. Ya, ini ikan. Agak dialirkan keluar. Keluarkan, muntahin. Itu kayak kalian ya? Jangan ada, bro. Mbak ini terakhir. Udah banyak kali. Orang gila.